Bab 430. Teknik mental Kaisar Qing. Dari hal yang disampaikan Erin Mu, ada poin pentingnya, yaitu teknik mental Kaisar Qing. Alasan mengapa Kak Elsa menderita adalah karena dia tidak dapat menerima kesadaran Kaisar Qing yang tersisa. Dan alasan mengapa dia tidak dapat menerima kesadaran Kaisar Qing yang tersisa adalah karena dia tidak memahami teknik mental Kaisar Qing. Dengan kata lain, kunci dari segalanya terletak pada teknik mental Kaisar Qing. Louis Lu merasa pendiri sekte dan yang pasti memiliki warisan mantra teknik mental karena Kaisar Qing sendiri adalah pendiri sekte dannya. Erin Mu tidak berencana untuk menyembunyikan apapun. Dia mengangguk dan berkata, kami memiliki sebuah tembok batu di sekte dannya yang mencatat teknik mental Kaisar Qing. Tetapi untuk bisa menguasainya tergantung pada kemampuan sendiri. Erin Mu berkata sambil menatap El Shalin. Karena Kuali Xuan Huo Kaisar Qing bersedia mengakui gadis ini sebagai tuannya, itu berarti dia pasti memiliki keunggulan. Jadi mungkin dia tidak akan begitu susah dalam menguasai teknik mental Kaisar Qing. Haha, baiklah. Aku akan membawa kakak keduaku pergi ke Kunlun untuk mengunjungi sekte Danyangmu suatu hari nanti. Louis Lu berada dalam suasana hati yang baik dan berkata sambil tersenyum. Erin Mu terdiam. Aku belum setuju untuk membiarkanmu pergi ke sekte Danya. Kenapa sudah diputuskan begitu saja? Sungguh pria yang mendominasi. Tapi Erin Mu juga tahu dia tetap harus menyetujuinya. Siapa suruh Louis Lu begitu menakutkan? Baiklah. Kalian sudah boleh pergi sekarang. Saya sangat menyesal telah membunuh salah satu murid sekte dan yang sebelumnya. Tetapi jika ada yang berani berbicara tentang apa yang terjadi hari ini, saya tidak keberatan untuk membunuh beberapa orang lagi. Mata Louis Lu yang sedingin es menyapu Erin Mu, Yui Han dan yang lainnya, membuat semua orang gemetaran. Erin Mu sedikit terkejut. Dia tidak menyangka Louis Lu akan menepati perkataannya dan bersedia untuk membiarkan mereka pergi. Mungkinkah dia benar-benar bukan kultivator iblis? Dia merenung sejenak. Erin Mu tiba-tiba membuat keputusan yang berani. Melangkah maju dan berkata, Senior, sebenarnya kami datang ke sini tanpa maksud yang jahat. Kalian sudah mau membunuhku tapi masih bilang tidak memiliki maksud jahat. Lalu apa yang dimaksud dengan jahat? Menguliti seseorang atau memutilasi seseorang? Kata Louis Lu dengan ekspresi main-main. Erin Mu menjelaskan, setelah saya melihat Fat Ling dibunuh, saya langsung marah jadi mengatakan itu. Kurasa itu bukan karena aku membunuh Fat Ling, tapi karena aku membuatmu kehilangan muka di depan para muridmu. Kan? Erin Mu langsung menunjukkan rasa malu saat Louis Lu mengungkapkan pikirannya. Tapi segera dia melanjutkan, Tuan kami telah memerintahkan. Jika itu benar-benar tidak berhasil, kami boleh mengundang gadis ini untuk bergabung dengan sekte Danyang dan ikut berkultivasi. Perkataan ini lumayan enak didengar. Satunya mau membunuh dan merebut harta. Satunya lagi hanya ingin membiarkan Kuali Xuan Huo Kaisar Qing kembali ke sekte Danyang. Ini adalah dua konsep yang berbeda. Ada dua cara untuk membuat Kuali Xuan Huo Kaisar Qing kembali. Yang pertama membunuh dan merebut harta karun yang disebutkan di atas. Dan yang lainnya adalah menjadikan El Shalin sebagai murid sekte Danyang. Setidaknya ini menunjukkan sekte Danyang masih berperi kemanusiaan. Louis Lu juga salah paham sebelumnya. Mengira orang-orang dari sekte Danyang ini ingin merebut barang secara paksa. Tetapi sekarang tampaknya bukan seperti itu. Kuali Xuan Huo Kaisar Qing awalnya juga adalah harta karun sekte mereka. Jadi wajar saja jika mereka mengutus seseorang untuk mencarinya. Ini
semua karena Fatling sialan itu. Jika dia tidak berencana untuk mencuri pedang Dewa Roh Kaisar, Louis Lu tidak akan begitu benci terhadap orang-orang dari Gunung Kunlun ini. Jadi, Fatling memang pantas dibunuh. Kesalahpahaman sudah terselesaikan. Nada suara Louis Lu melunak. Berkata, saya akan membahas hal ini dengan kakak keduaku. Pokoknya mereka tetap harus pergi ke Sekte Danya. Kalau tidak Elsia Lin akan terus merasa kesakitan dan tersiksa. Mengenai hal dalam menjadi murid Sekte Danya, nanti baru dipikirkan saja. Erin Mu sangat gembira. Merasa pria yang mendominasi ini ternyata bukanlah orang yang tidak bisa diajak untuk berkompromi. Sebenarnya, Louis Lu adalah anak yang baik dan pengertian. Tetapi Erin Mu dan yang lainnya memiliki kesan pertama yang buruk. Jadi mereka mengira Louis Lu adalah orang yang mendominasi dan memaksa. Erin Mu berinisiatif menyerahkan sebuah plakat giok dan berkata, "Senior, ini adalah kartu identitas Sekte Danyang kami. Ada formasi yang terkait dengan formasi perlindungan di Gunung Sekte kami. Setelah Anda memasuki Gunung Kunlun, itu bisa memandu Anda. Terima kasih." Louis Lu mengambil plakat giok itu. Terima kasih ini langsung membuat hati Erin Mu bergetar. Ini seperti seseorang yang kamu kira sebagai setan yang dingin. Tiba-tiba mengucapkan terima kasih dengan sangat sopan. Suasana hatinya sangat rumit dan dia tidak tahu bagaimana mengungkapkannya. Erin Mu sekali lagi berterima kasih kepada Louis Lu karena tidak membunuhnya. Lalu pergi bersama Yui Han dan yang lainnya. Lalu memerintahkan, bawa jasad Fatling. Dan ingat untuk membungkam mulut kalian tentang hal yang terjadi hari ini. Tanpa perlu dia ingatkan, Yui Han dan yang lainnya sudah terintimidasi oleh kekuatan menakutkan Louis Lu. Siapa yang berani berbicara omong kosong? Setelah Erin Mu dan yang lainnya pergi, Louis Lu membereskan mayat di dekat klinik Xinglin. Lalu membakarnya dengan api cian. Pak Tua Weng, Hendra Gong, dan pelayan parubaya Hendra Gong itu seperti tidak pernah datang ke sini. Setelah membereskannya, Louis Lu khawatir Elsia Lin akan berpikir terlalu banyak. Jadi dia menghiburnya dan berkata, "Kak Elsia, dunia kultivator itu kejam. Orang-orang ini pantas mati." Elsia Lin menjadi pucat, mengangguk dan berkata, "Aku mengerti. Apapun yang kamu lakukan, kakak akan mendukungmu. Dia adalah orang yang baik. Tapi orang yang baik belum tentu adalah malaikat." Elsia Lin tahu jika membiarkan beberapa orang ini begitu saja, mereka mungkin akan membuat lebih banyak masalah di masa depan. Jadi saat Louis Lu membunuh orang-orang ini, dia tidak menghentikannya bahkan mendukung semua keputusan Louis Lu. Louis Lu juga menghela nafas lega melihat Elsia Lin berpikir positif. Sebelumnya, Elsia Lin adalah seorang dokter yang menyembuhkan penyakit dan menyelamatkan nyawa. Tetapi baru saja, dia menyaksikan Louis Lu merenggut 3 nyawa sekaligus. Ditambah Fatling sebelumnya, sepertinya sudah 4. Tekanan Elsia Lin tentu saja sangat besar. "Kak Elsia, tadi tetua Sekte Danyang bilang ingin menjadikanmu sebagai murid Sekte Danya. Bagaimana menurutmu?" tanya Louis Lu untuk mengalihkan perhatian Elsia Lin. Bersambung.